Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu izin mereview ya pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai tata nama suatu senyawa. Yang pertama kita awali dulu dengan tata nama senyawa, unsur logam dan non-logam. Ini juga suatu senyawa dia terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Maka tata nama senyawa mengikuti aturan berikut ini, yaitu yang pertama ada nama logamnya, yang kedua ada nama non-logamnya dengan akhiran ida. Ya. Hal pertama yang harus kalian paham, harus kalian tahu, itu kalian harus bisa membedakan mana unsur logam, mana unsur non-logam. Di sini Ibu tunjukkan ya. Nah, sini ada keterangan metal dengan non-metal. Nah, berarti metal itu adalah unsur-unsur yang termasuk logam, sedangkan non-metal adalah unsur-unsur non-logam. Nah, di sini yang berwarna hijau dan yang berwarna ungu nih termasuk hidrogen itu adalah unsur non-logam. Sedangkan sisanya yaitu unsur logam. Seperti itu ya. Nah, kalian harus ingat nih unsur-unsur yang termasuk non-logam itu apa saja. Karena dia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan unsur-unsur logam. Ya, jadi daripada kalian menghafal nama dari unsur-unsur logam, lebih baik kalian menghafal unsur non-logamnya saja. Berarti sisanya pasti termasuk logam. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Contohnya di sini ada NaCl. Berarti terdapat unsur Na dengan unsur Cl. Kita cek di sini ya. Di sini ada Na nih, dan di sini ada Cl. Ingat Cl ini warna hijau, berarti dia termasuk logam. Kalau natrium di sini dia termasuk logam ya. Nah, berarti di sini nama logamnya apa? Kalau Na di sini kan dia sodium. Kalian kalau menuliskan sodium nggak apa-apa, tapi bahasa Indonesia itu natrium. Syarat yang kedua itu kalian harus tahu nama-nama dari unsurnya apa. Kalau misalkan diketahui unsurnya Mg, tapi kalian nggak tahu Mg itu apa ya? Nah, itu sama aja ya. Jadi kalian harus tahu nama dari unsurnya apa. Kalau Mg berarti magnesium, kalau Sr berarti strontium, kalau C berarti karbon, kalau N berarti nitrogen. Ya, kemarin masih banyak yang salah. N itu menyebutkannya natrium, padahal dia adalah nitrogen. Ya, jadi yang kedua syaratnya kalian harus tahu nama-nama dari unsur tersebut apa. Lanjut ya. Na tadi adalah natrium, kemudian Cl di sini namanya adalah klorin dengan akhiran ida. Ya, atau lebih cepatnya kalian bisa lihat di sini. Kalau dia Cl, berarti nama idanya adalah klorida. Ya, berarti namanya adalah natrium klorida. Yang kedua ada LiH. Kita cek di sini ada unsur Li dengan unsur H. Nah, H di sini sudah pasti non logam ya. Berarti namanya adalah hidrida, sedangkan Li itu adalah litium. Ya, berarti namanya litium hidrida. Kita lanjut ke tata nama senyawa untuk unsur-unsur non-logam. Jadi, kalau suatu senyawa dia terbentuk dari unsur-unsur non-logam, jadi dua-duanya adalah non-logam. Itu beda lagi ya tata namanya. Ada syarat awalannya. Kalau jumlah unsurnya satu, berarti awalannya mono, dua adalah tri, edi, tiga tri, empat tetra, lima pental, enam heksa, dan seterusnya. Ini adalah syarat ketiga yang harus kalian tahu. Jangan sampai nanti kalian tidak tahu kalau awalannya, kalau jumlah unsurnya empat, awalannya apa ya gitu. Jadi ini harus dihafal. Tata namanya adalah yang pertama jumlah unsur pertama, diikuti dengan nama unsur pertama, kemudian jumlah unsur kedua, dan nama unsur kedua, dan akhiran ida. Dengan syarat awalan mono pada unsur pertama itu tidak perlu dituliskan. Maksudnya apa? Di sini ada unsur NO, ya. N dengan unsur O. Kita lihat di sini ya. Unsur N dengan unsur O itu sama-sama non-logam. Berarti dia mengikuti aturan yang ini. Oke. Jumlah unsur pertama. Di sini unsur N-nya adalah 1. Ya, kalau unsur N-nya 1, jumlah unsur pertama yang 1,
Maka kita tidak perlu menambahkan awalan mono. Langsung saja ditulis nama unsurnya apa, yaitu nitrogen. Seperti itu ya. Nah, O di sini dia adalah unsur kedua. Jumlahnya sama satu. Bedanya, kalau dia merupakan unsur kedua harus ada awalannya. Ya, kalau O di sini kan dia oksida ya. Nih, kalau O dia namanya adalah oksida, berarti namanya adalah nitrogen. Karena O-nya satu berarti awalannya mono, ya, monoksida. Jadi NO adalah nitrogen monoksida. Seperti itu ya. Coba kita latihan. Nah, di sini Ibu udah buka games yang kemarin ya. Coba nomor satu. Di sini ada Mg3N2. Berarti ada dua unsur ya. Ada unsur Mg, ada unsur nitrogen N. Kita lihat dulu. Mg. Nah, ini Mg ya. Dan unsur N. Berarti Mg di sini dia adalah logam. N di sini adalah unsur non logam. Ingat, kalau dia ada unsur logamnya, berarti tidak perlu pakai awalan. Di sini Mg adalah magnesium, kalau N adalah nitrogen. Ya, ingat-ingat nih, Mg adalah magnesium. Berarti namanya adalah Mg magnesium, N itu adalah nitrogen, tapi kita tambahkan akhiran ida, jadi nitrida di sini. Apakah ada di sini? Tidak ada ya, tapi ada kok di catatan kalian. Kalau ini itu adalah nitrida. Jadi namanya adalah magnesium nitrida. Kita cek ya, betul magnesium nitrida. Kemudian yang kedua ada CaO. Ada unsur Ca, kemudian ada unsur O. Kita cek di sini ya. Ca, ini Ca, kemudian ada unsur O. Nah, bisa kita lihat di sini Ca atau kalsium itu adalah unsur logam. Kalau O, oksigen itu adalah unsur non logam. Berarti tata nama senyawanya itu tidak mengikuti awalan. Ya, tidak ada awalannya. Langsung saja. Di sini kalsium, O-nya adalah oksida. Berarti namanya adalah kalsium oksida. Nah, ini ya. Nah, yang ketiga itu ada Al2S3. Berarti ada unsur Al, ada unsur S. Kita cek di sini untuk Al. Nah, ini. Ada unsur Al, ada unsur S. Kita cek ya. Kalau Al dia termasuk logam. Nah, untuk S-nya dia termasuk non logam. Berarti mengikuti aturan yang pertama ya, tidak ada awalannya. Berarti untuk Al itu adalah aluminium, S itu adalah sulfur, tapi ada airan idenya. Nah, berarti namanya menjadi sulfida. Ini juga harus dihafal. Oke? Jadi namanya adalah aluminium sulfida. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Kita cari yang sama-sama non logam deh ya. Bukan. Nah, di sini ada SO3. Berarti ada unsur S dengan unsur O. Ya, kita cek di sini. Ini unsur S, sulfur. Kemudian unsur O. Dia sama-sama merupakan non logam. Berarti aturannya mengikuti aturan yang kedua. S di sini adalah azan, bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ibu ulang sedikit. Di sini ada unsur S, O3. Berarti ada unsur S dengan unsur O. Ya. Karena keduanya itu sama-sama sama-sama non-logam ya. S dengan O di sini dia sama-sama non-logam, maka mengikuti aturan yang kedua. Itu dia ada awalannya. Oke. Sini, ingatin lagi deh. Nah, di sini ada awalannya.
contoh mono dan lain-lain gitu ya, dan seterusnya. Tapi di sini S-nya dia satu, ingat kalau jumlah unsur pertama satu tidak perlu pakai awalan. Jadi langsung aja nama unsurnya di sini adalah unsurnya sulfur tadi ya. Kemudian ada O. O itu adalah oksida. Oksida. Karena O-nya ada tiga, berarti awalannya adalah tri. Makanya namanya adalah sulfur trioksida. Oke, mungkin segini dulu ya. Nanti ibu kasih latihan, silahkan pelajari. Dikerjakan latihannya dipelajari supaya lebih lancar nanti mengerjakannya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nanti ulangannya, oke? Semoga dimudahkan semua.